wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, di Sabtu kedua kita ada bahasan Sahih Hadis Qudsi, kurang lebih jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita sempat berhenti, kalau tidak salah 1 atau 2 kali pertemuan, karena ada 1 dan 2 udzur secara syar'i, termasuk pada saat wafatnya ayahanda kami tercinta rahimahullah di bulan yang lalu. Dan kita insya Allah akan melanjutkan bahasan kita. Perlu saya ingatkan, yang terakhir kita bahas adalah judulnya syaitan menganggap halal makanan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Dan itu urutan hadisnya 122 dengan sanad sahih di halaman 134 dari buku kita ini. Dan saya mengingatkan kembali, hadisnya bermula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW. Beliau bersabda, qala iblis, ya Rabbi, laisa ahadun min khalqika illa ja'alta lahu rizqan wa ma'isha, fama dha rizqi? Qala ma lam yudhkar ismullahi alaih. Iblis berkata, wahai Rabbku, tidak ada seorang pun dari makhlukmu melainkan engkau menjadikan untuknya rezeki dan penghidupan. Lalu apa rezekiku? Maka Allah pun berfirman, segala sesuatu yang tidak disebut nama Allah padanya. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Nuaim, dan ini sudah panjang lebar kita paparkan tentang masalah makanan, ya, kenapa harus baca basmalah, adab-adab makan dan seterusnya. Dan insya Allah pada pagi ini semoga Allah berkahi, kita akan lanjutkan ke bahasan baru masih di halaman yang sama dan berisikan sebuah hadis yang mulia. Dan hadis ini bahasanya juga cukup panjang. Judulnya adalah sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah. Hadisnya nomor 123, sahih li ghairihi, atau dia sahih dikuatkan dengan riwayat yang lain. Saya bacakan hadisnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia menuturkan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub, qala rabbi wa madha aktub, qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Artinya, sesungguhnya sesuatu yang pertama kali diciptakan Allah ialah pena. Lalu dia berfirman, atau Allah berfirman kepadanya. D-nya besar, kata ganti Allah. Dia berfirman kepadanya, maksudnya nyanya kembali kepada qalam. Tulislah. Dia bertanya, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Maka dia, Allah berfirman, tulislah ketentuan segala sesuatu hingga hari kiamat tiba. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ahmad. Hadis ini, saudaraku seiman, walaupun terlihat sederhana sekali, ya, pendek, yaitu sabda Nabi SAW, sesungguhnya awal Allah ciptakan adalah Al-Qalam, lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Maka Allah pun yang maha suci dan maha tinggi berfirman, tulislah takdir segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hadis ini kita akan bedah menjadi 2 bagian, 2 bahasan, ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dua-duanya kita bisa bahas, insya Allah alhamdulillah kita bersyukur. Kalau tidak, maka salah satunya sekarang dan bahasan yang keduanya nanti kita bahas pada pertemuan akan datang insya Allah. Bahasan pertama atau faedah yang diambil pertama adalah siapa makhluk Allah pertama yang diciptakan. Karena di sini dikatakan awal yang Allah ciptakan adalah qalam. Apakah maknanya ini? Qalam adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Sebagaimana juga dalam buku kita ini ditulis judul seperti itu. Sesuatu yang pertama Allah ciptakan. Kita akan coba baca teman-teman sekalian pendapat para ulama berhubungan dengan masalah ini insyaallah ta'ala. Yang pertama, saya akan coba bacakan. Ada yang mengatakan
bahwasanya qalam adalah makhluk pertama, sebagaimana hadis ini tentunya ya, sebelum seluruh makhluk. Dan ini pendapat Imam Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Jauzi, juga ada yang lain selain mereka, tapi yang paling menonjol adalah pendapat Ibnu Jarir. Beliau mengatakan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan qalam, maka dia pun menciptakan awan yang tipis. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 halaman 9. Dalilnya adalah beranjak daripada hadis yang sudah kita bahas tadi, atau kita baca hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah Al-Qalam. Dan ini tentu hadis diriwayatkan Tirmidzi nomor 300 atau 3319 dengan sanad hasan sahih. Ahmad juga meriwayatkan di 22.000 nomor 22.705, dan juga Abu Daud meriwayatkan di 4.700. Nah, ini disahihkan oleh mereka. Ini pendapat yang pertama yang dipegang oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Jauzi. Pendapat yang kedua, dan ini yang dipegangi oleh mayoritas ulama, ternyata ada bahasan penting di sini, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya makhluk pertama Allah ciptakan adalah arsy, singgasananya Allah. Ini pendapat mayoritas ulama, dinukil dari Abul Ala Al-Hamdani dalam kitab Al-Bidayah, juga disebutkan wan Nihayah, kurang lebih di jilid 1 halaman 9 yang sama. Dan mayoritas ulama banyak sekali yang berpegang pada pendapat ini. Dalilnya adalah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala menulis takdir-takdir bagi makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Lalu Nabi SAW mengatakan, arsy-nya di atas air. Hadis riwayat Muslim di nomor 2653. Ya. Ibnu Katsir berkata rahimahullah, hadis ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi setelah penciptaan arsy. Artinya arsy dulu ada, ya, bersama air, baru kemudian qalam. Maka telah sahih bahwasanya arsy lebih dahulu daripada qalam, yang dengannya dituliskan takdir-takdir sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Adapun hadis tentang qalam tadi yang baru kita baca dan pendapat Ibnu Jarir atau yang ada disebutkan juga dalam buku kita, mereka menafsirkan bahwa qalam adalah makhluk pertama di jagat raya, bukan makhluk pertama kali yang diciptakan. Kemarin nukil masih sama dari kitab yang sama, Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1 halaman 9, ya. Dan ini pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh pendapat yang kedua ini mengatakan arsy adalah makhluknya Allah. Yang pertama adalah surah Al-Mu'minun ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil 'azim. Katakanlah siapa empunya langit yang 7 dan empunya arsy yang besar. Ya. Kemudian juga dalil yang lain yang mereka angkat adalah surah Al-Mu'minun, masih sama di ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya, tidak ada ilah yang berhak disembah selain dia, Rabb yang mempunyai arsy yang mulia. Syekh Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan maksud Rabb arsy adalah yang menciptakan. Lalu beliau berkata, wa huwa khaliqu kulli syai' al-arsy wa ghairuh wa rabbu kulli syai' al-arsy wa ghairuh. Allah adalah Rabb segala sesuatu termasuk arsy dan yang lainnya. Allah pencipta segala sesuatu termasuk arsy dan yang lainnya. Ini diambil dari kitab Majmu' Fatawanya Syekh Ibnu Taimiyah di jilid 18 halaman 214. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Rabb kamu semuanya, pencipta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah dia, dan dia adalah pemelihara segala sesuatu.
Kaidahnya adalah segala sesuatu yang selain Allah adalah makhluk. Sebagaimana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, wa kullu ma siwa Allahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam. Semua selain Allah adalah alam atau makhluk, dan aku adalah salah satu bagian dari makhluk tersebut. Ini tentu diambil dari matan usulul tsalatsa ya, masalah ini. Sementara dari sunnah yang lebih menjelaskan lagi masalah ayat-ayat tadi, yang dipegangi oleh pendapat kedua atau mayoritas ulama jumhur yang mengatakan sebenarnya yang diciptakan pertama adalah arsh, ya, singgasananya Allah dan bukan qalam, adalah hadis Abu Razin Al-Uqaili radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqah?" Atau khalaqah. Ya. Maaf. Ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqah? Wahai Rasulullah, di manakah Rabb kita berada sebelum menciptakan makhluknya? Qala kana fi ama'in ma fawqahu hawa'un wa ma tahtahu hawa' thumma khalaqa arsyahu 'alal ma'. Maka beliau bersabda, Allah itu berada di ama'. Ya. Ini tentu saya sendiri belum menemukan makna ama ini, ya, tapi dikatakan Allah berada di ama. Tidak ada di atas dan di bawahnya udara. Kemudian Allah menciptakan arsy-Nya di atas air. Ya, ini dalil hadis yang dipegangi oleh pendapat kedua mengatakan kalau yang pertama Allah ciptakan, ya, adalah arsy. Dan ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, juga termasuk didukung oleh Az-Zahabi dalam penghasanan riwayat ini. Kemudian ijma' ulama juga, atau pendapat ulama tentang masalah ini, dinukil dari Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah. Beliau berkata, ثم توارت الأخبار أن الله تعالى خلق العرش فاستوى عليه. Berita telah mencapai level mutawatir atau sangat banyak jalurnya bahwa Allah Ta'ala menciptakan arsh kemudian beristiwa di atasnya. Ya. Ini diambil dari Kitabul Arsh, ya, halaman 51. Juga Maula Ali Al-Qari menukilkan dalam Syarah Al-Fiqhul Akbar, Inna Allah Ta'ala khalaqal arsh izharan li qudratihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arsh untuk menampakkan kekuasaannya. Ini diambil dari Syarah Risalah Fiqhul Akbar halaman 195. Ibnu Hazm juga berkata rahimahullah, ittafaqu anna Allah wahdahu la syarika lah, khaliqu kulli syai'in ghairuh, wa annahu ta'ala lam yazal wahdah wa la syai'an ghairahu ma'ah, thumma khalaqa al-asya'a kullaha kama syaa', wa anna an-nafsa makhluqah wal arsh makhluq wal alam kulluhu makhluq. Ulama telah bersepakat bahwa Allah yang Maha Esa, tidak sekutu bersamanya, pencipta segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Dia selalu Maha Esa. Tiada sesuatu selain Allah yang bersamainya atau bersama dengannya. Kemudian dia menciptakan segala sesuatu yang dia inginkan. Jiwa itu adalah makhluk, arsh itu adalah makhluk, dan alam semuanya adalah makhluk. Ini diambil dari kitab Maratibul Ijma' halaman 167. Arsh adalah makhluk yang paling tinggi dan Allah berada di atas arsh. Di sini kita lihat tidak ada satupun dari mereka pendapat yang dimaksud dari pendapat yang kedua ini yang menukil bahwasanya ulama mengatakan yang pertama diciptakan adalah qalam, sebagaimana hadis yang sedang kita bahas, ya. Ini semua panjang lebar rintitan dari bahasan hadis yang kita baca dalam buku kita gitu. Juga dinukil dari sabda Nabi SAW, Inna Allah ala arshihi wa inna arshahu ala samawati wa ardihi kahakada wa qala bi asabihi mithla al-qubbah. Sesungguhnya Allah di atas arsy-Nya dan arsy-Nya di atas langit dan bumi. Seperti begini, dan beliau memberikan isyarat dengan jari jemarinya, ya, seperti kubah. Ini dinukil diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah jilid 1 halaman 252. Juga sabda Nabi SAW, "Idza sa'altumullah fas'alul firdausa fa inna wasatal jannah
wa a'laha wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafjuru anharul jannah. Jika kalian meminta surga, mintalah Al-Firdaus, karena dia surga yang paling utama dan paling tinggi, dan di atasnya adalah arsy Allah, dan darinya terpancar sungai-sungai surga. Hadis sahih riwayat Bukhari. Arsy adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan, dan ini diambil daripada dalil-dalil yang sudah disebutkan tadi. Umumnya disebutkan arsy, dan yang menyebutkan bahwasanya qalam adalah ciptaan pertama itu hanya sebuah hadis tadi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, yang dipegang oleh pendapat pertama. Syekh Utsaimin mengatakan tentang masalah ini, awal ma khalaqa Allah min al-asya'il ma'luma lana huwa al-arsh. Yang paling pertama Allah ciptakan, yang telah kami ketahui adalah arsh. Wastawa alaihi ba'da khalqis samawat. Kemudian Allah beristiwa di atasnya setelah menciptakan langit dan bumi. Ba'da ma khalaqas samawati wal ard. Kama qala ta'ala wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arsyu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagaimana Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya, dan dia yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari sebelum dan arsy Allah di atas air untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Ini dinukil dari fatwa atau fatawa soal wal jawab. Ini tentang fatwa, pertanyaan dan jawaban yang dinukil dari pendapat atau disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan ini diambil dari nomor fatwanya 145.809 ya. Maaf, diambil dari Majmu' Fatawa war Rasail jilid 1 halaman 62. Ini pendapat yang kedua. Kemudian kita lihat sekarang ada pendapat yang ketiga yang dinukil ya juga oleh para ulama tentang masalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang pertama kali itu adalah air ya. Ini pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan adalah air. Dan ini berdasarkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Ini pendapat yang ketiga ya, di nomor 3191. Jadi kalau pendapat pertama mengatakan yang pertama diciptakan adalah qalam, dalilnya adalah apa yang dalam buku kita. Pendapat kedua itu mayoritas ulama mengatakan yang pertama diciptakan arsy dengan segala macam dalil tadi sudah kita sampaikan dan pendapat ulama. Pendapat ketiga mengatakan yang pertama Allah ciptakan adalah air. Pendapat ini berpegang pada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari tadi saya katakan yang berbunyi diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh wa kana arsyu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai' wa khalaqas samawati wal ard." Allah dahulu tidak ada satupun selainnya. Arsy-nya di atas air. Lalu Allah menulis takdir segala satu di Az-Zikr atau lembaran catatan takdir. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Hadis ini menunjukkan, kata pendapat yang ketiga, bahwa air merupakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Karena saat itu tidak ada satupun selainnya. Setelah menciptakan air, baru Allah menciptakan arsy atau singgasananya yang diletakkan di atas air. Setelah itu baru Allah menciptakan kalam atau pena untuk menulis takdir segala sesuatu. Setelah itu Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa pena ya, bukan makhluk pertama Allah ciptakan. Adapun hadis yang berbunyi inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, kata para yang berpegang pada pendapat ketiga ini mengatakan ini kemungkinan bisa dimaknakan dua. Ya, hadis yang sedang kita bahas dalam buku kita ya, yaitu bahwa pertama kali di sini maknanya adalah pertama kali diciptakan setelah air dan arsy.
Atau bisa bermakna juga bahwa pertama kali di sini maksudnya adalah dilihat dari sisi apa yang akan ditulis oleh pena takdir tentang makhluk pertama yang akan diciptakan Allah. Dengan demikian terjadilah kompromi antara hadis ini dengan hadis-hadis sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar. Jadi pendapat ini ya, disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, di mana beliau berkata, maknanya Allah menciptakan air terlebih dahulu, lalu menciptakan arsy di atas air. Dalam kisah Nafi' bin Zaid al-Himyari dengan lafaz singgasana yang terletak di atas air, baru kemudian dia menciptakan al-qalam atau pena, lalu Allah berkata tulislah sesuatu yang akan terjadi, lalu Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Di sini disebutkan secara gamblang urutan penciptaan para makhluk setelah air dan arsy. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dan selain keduanya dari hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit secara marfu, yaitu pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kita bahas ya dalam bab kita ini. Kemudian Allah berkata tulislah segala yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka hadis ini harus dikompromikan dengan hadis sebelumnya, bahwa yang dimaksud adalah pena merupakan makhluk pertama kali di sini disandarkan kepada selain air dan arsy, atau disandarkan kepada penulisan yang akan muncul darinya. Artinya sungguhnya dikatakan kepadanya al-qalam, tulislah makhluk yang apa yang akan diciptakan pertama kali. Diambil dari syarah Sahih Bukhari Fathul Bari Ibnu Hajar jilid 9 halaman 473. Ya, dan ini pendapat yang ketiga yang mengatakan tentunya bahwasanya ya, yang pertama kali diciptakan adalah air ya. Ini pendapat Ibnu Hajar. Tentu sebagaimana sudah saya katakan tadi di awal, yang paling mayoritas dipegang ulama adalah pendapat yang kedua ya, bahwasanya yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah arsy ya. Baik, ada pendapat yang terakhir yang keempat, dan ini yang umumnya ditolak oleh jumhur ulama lah ya. Pendapat yang didatangkan oleh sebagian orang yang juga tidak jelas dalil-dalilnya, bahkan banyak dimulai dengan hal-hal yang palsu ya, atau dalil palsu, yaitu mengatakan yang pertama dinukil atau diciptakan adalah Nur Muhammad, sebagaimana dinukil dari sebagian orang-orang yang menyebutkan diri pada golongan sufi ya. Dalilnya adalah dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda pertama kali diciptakan adalah nur nabimu wahai Jabir, hadis riwayat Abdul Razzaq ya. Dan golongan ini meyakini bahwa Nur Muhammad diciptakan sebelum Lauhil Mahfuz, qalam, surga, neraka, malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, jin dan manusia. Ya, ini dinukil dari kitab Kashful Khafa jilid 1 halaman 302 ya. Namun pendapat ini ditentang secara keras dan dituding sebagai pendapat yang menyimpang karena dasarnya adalah riwayat yang palsu. Riwayat itu tidak ada tadi ya. Riwayat itu dianggap palsu. Hadis ini palsu dan dusta, tidak ada nilainya. Kami mendengar orang-orang sekarang mengatakan, wahai makhluk Allah yang pertama, wahai cahaya arsy wahai cahaya arsy Allah, ya, maksudnya Nur Muhammad. Maka apa bedanya perkataan ini dengan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah? Dan ini sesat juga, ya, menyesatkan. Dinukil dari perkataan Syekh Hasan Abul Ashbal Al-Zuhri Al-Misri dalam syarah Sahih Muslim jilid 13 halaman 97. Juga Syekh Albani rahimahumullah semuanya menyebutkan ya, bahwasanya ini adalah min abtalil batil. Ini diantara kebatilan yang paling batil. Diambil dari Musu Al-Albani fil Aqidah di jilid 3 halaman 816. Ya, ini pendapat-pendapat yang ada, dan sudah kita ketahui bahwasanya yang paling kuat daripada pendapat ini dan umumnya dipegangi oleh para ulama adalah pendapat arsy lah yang pertama kali diciptakan. Nah, ini bahasan kita yang pertama berhubungan dengan masalah hadis kita ini. Jadi sekali lagi saya kembalikan ke bahasan kita saudaraku seiman. Kalau yang pertama hadis yang menjelaskan masalah pertama kali diciptakan oleh Allah SWT adalah al-qalam, itu sudah dirincikan oleh para ulama. Ini pendapat Ibnu Jarir dan telah dijawab oleh para jumhur ulama bahwasanya maknanya bukan qalam pertama kali ya, tetapi pertama kali di jagat ini ya bisa terjadi.
atau pertama yang akan mencatatkan takdir-takdir. Tapi banyak dalil menjelaskan kalau yang ada sebelum qalam itu adalah arsy dan air. Dan ada pendapat juga tadi yang ketiga mengatakan yang pertama adalah air, karena dilihat ada air dan arsy, ya, sebagaimana dinukil dari penjabat Ibnu Hajar. Kemudian yang terakhir ada yang mengatakan, dan ini ditolak oleh para ulama, kalau yang pertama Allah ciptakan adalah justru Nur Muhammad, dan ini sudah dibantah oleh para ulama. Baik, saya melihat masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Saya akan coba masuk ke faedah yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis, yaitu masalah takdir. Karena di sini dikatakan pada saat pena pertama diciptakan, Allah pun memerintahkan pena untuk mencatat semua takdir. Nah, kita akan membahas teman-teman sekalian tentang masalah takdir ini. Ya. Saya melihat ada sebuah tulisan yang menarik dari Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawaz, hafizahullah. Beliau mengatakan, saya bacakan ya, tentang masalah ini, dan ini saya lihat cukup lengkap waktu saya baca ya. Golongan yang selamat ahli sunnah wal jamaah beriman kepada takdir yang baik maupun buruk. Iman kepada takdir meliputi iman kepada setiap nas tentang qadar serta tingkatannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak ketentuan Allah Azza wa Jalla. Iman kepada takdir memiliki 4 tingkatan. Nah, ini supaya kita lebih faham bagaimana memahami masalah takdir itu. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu mengimani dengan ilmunya, mengimani bahwa Allah dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi. Allah maha mengetahui semua yang ada di langit dengan seluruh isinya, juga semua yang ada di bumi dengan seluruh isinya, serta apa yang ada di antara keduanya, baik secara global maupun secara rinci, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah maha mengetahui tentang daun yang kering ataupun basah, biji-bijian yang tumbuh dan lainnya. Allah maha mengetahui semua yang gaib, dan dia maha mengetahui segala amal perbuatan makhluknya, serta mengetahui segala ihwal mereka, serta seperti taat, maksiat, rezeki, ajal, bahagia, dan juga celaka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak juga sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab atau Lauhil Mahfuz. Jadi ini bagian pertama yang harus difahami adalah ilmu Allah. Meliputi segala sesuatunya. Sehingga Allah mengetahui apapun di langit dan di bumi. Itu kesimpulannya, gitu kan? Kemudian yang kedua adalah al-kitabah atau penulisan, yaitu mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh takdir makhluk di Lauhil Mahfuz. Sebagaimana dinukil, Kataba Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sana. Hadis tadi yang sudah sempat kita sebutkan ya. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi memang Allah sudah catatkan semua ini. Apapun yang, walaupun kita belum tahu apa yang terjadi, Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya, dan Allah sudah catatkan semua. Dan juga hadis yang sudah kita nukil dalam buku kita ini, yang sudah berapa kali kita ulangi, riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Maka ia menjawab, wahai Rabb, apa yang aku tulis? Allah mengatakan, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir.
Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Ya, jadi di sini Allah menjelaskan Allah mengetahui segala sesuatu dan juga Allah ya, telah menulis semuanya ya, di Lauhul Mahfuz. Begitu juga dalam surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya demikian itu amat mudah bagi Allah. Oleh karena itu apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset darinya. Dan apa yang ditakdirkan tidak mengenai manusia, maka tidak akan mengenainya. Sudah kering tinta pena itu dan sudah ditutup catatannya. Ya. Takdir itu meliputi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara global maupun rinci. Pertama bahwa Allah ta'ala telah mencatat dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang dikehendakinya. Sedangkan apabila Allah menciptakan janin, ketika mencapai 4 bulan, maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Rezekinya, ajalnya, amalnya, serta celaka ataupun bahagia. Kemudian yang harus diketahui oleh setiap muslim bahwa kita wajib mengimani qada dan qadar yang baik dan buruk, manis dan pahit. Qada dan qadar merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh seorang pun dari makhluknya. Dan kewajiban kita adalah mengimani dan beramal sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang ketiga, ada namanya al-masyiah. Intinya tadi yang pertama adalah, jelas Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu yang luas dan mengetahui segala sesuatunya. Jadi jangan sampai kita berpikir ada sesuatu yang Allah tidak tahu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Dalam sebuah ayat juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi apapun baginya baik di langit maupun di bumi. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah tercatatnya semua itu dengan rapi di Lauhul Mahfuz sehingga akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan dengan kemahaluasan ilmunya Allah. Jadi Allah sudah tahu sampai hari kiamat nanti, sampai kapanpun keluasan ilmunya apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga yang harus difahami adalah al-masyiah atau kehendak Allah. Yaitu bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Semua gerak-gerik yang terjadi di langit dan di bumi hanyalah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kerajaannya apa yang tidak diinginkannya. Mengimani masyiah atau kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti terlaksana dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Imam Syafi'i rahimahullah memiliki syair yang menarik di sini. Dia mengatakan, "Ma syi'ta kan." Apa yang kau inginkan ya Allah pasti terjadi. Wa in lam asya' wa ma syi'ta in lam tasya' lam yakun. Jadi apa yang kau inginkan pasti terjadi walaupun aku tidak menginginkannya. Dan apa yang kau inginkan, ya, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi. Kendati aku tidak menghendakinya. Sedang apa yang aku kehendaki, jika engkau kehendaki pastilah tidak terjadi. Lalu beliau mengatakan, khalaqtal ibada ala ma'alimta fa fil ilmi yajril fata wal musin. Dikatakan bahwasanya di dalam ilmu berlangsung kehidupan. Nah, engkau telah menciptakan hamba-hamba sesuai dengan apa yang engkau ketahui. Di dalam ilmu berlangsung kehidupan orang muda dan orang tua. Ala zamananta wa hadha hazalta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in. Faminhum syakiyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Kepada ini engkau anugerahkan kehidupan. Engkau tolong. Kepada ini engkau anugerahkan. Kepada ini engkau terlantarkan. Kepada ini engkau tolong. Kepada ini engkau tidak tolong.
Di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang bahagia. Di antara mereka ada yang buruk dan di antara mereka ada pula yang baik. Ini penyampaian Imam Syafi'i menyimpulkan tentang masalah takdir dan masyiatillah. Allah maha adil dan maha bijaksana. Allah memberi karunia kepada siapa yang dia kehendaki dan dia menahan dari siapapun yang dia kehendaki. Allah memberi kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki dan menghinakan siapapun yang dikehendakinya. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Katakanlah hai Muhammad, wahai Rabb yang memiliki kerajaan yang sebenarnya, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau beri rezeki atas siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Ya. Di dalam, tentu saya tidak bacakan semuanya karena cukup banyak dalilnya. Dari As-Sunnah disebutkan bahwasanya Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Allah tabaraka wa taala, Allah yang maha tinggi dan maha berkah dan maha tinggi. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum haram fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan aku menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya. Juga kata Nabi SAW, jika seandainya Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan bumi, dan ini sekaligus menjadi jawaban terhadap orang yang mengatakan kalau begitu nanti orang yang berbuat dihukum itu berarti terzalimi. Kata Nabi SAW dijawab di sini. Perhatikan baik-baik. Lau anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Jika Allah menyiksa seluruh penghuni langit dan bumi, semuanya disiksa pun, maka Allah tidak berbuat zalim dengan menyiksa mereka. Pasti ada sesuatu yang mereka lakukan pelanggaran sehingga Allah hukum. Ya. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Dan kalau seandainya Allah merahmati mereka, maka rahmatnya itu benar-benar lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka sendiri. Ya. Ini tentang masyiatillah, keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keinginan Allah itu, Allah diikuti dengan ya, keluasan ilmunya tentang makhluk tersebut. Allah tahu orang ini akan menuju ke arah baik atau menuju ke arah buruk. Dan Allah sudah tentukan dengan kemahaluasan ilmunya. Yang keempat adalah al-khalq atau penciptaan. Bahwa Allah maha pencipta atas segala sesuatu baik yang ada maupun yang belum ada. Oleh karena itu tidak ada satu makhluk pun di bumi ataupun di langit melainkan Allah lah yang menciptakannya. Tidak ada pencipta selain dia dan tidak ada ilah melainkan hanya Allah saja. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 62, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Jadi meskipun segala sesuatu yang ada telah Allah takdirkan, akan tapi Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepadanya, serta taat kepada Rasulnya, serta melarang mereka durhaka kepadanya. Allah mencintai orang yang bertakwa, berbuat baik, berlaku adil dan meridhai orang-orang yang beriman, lagi beramal soleh. Akan tapi Allah tidak mencintai orang-orang kafir, tidak meridhai orang-orang fasik. Allah tidak memerintahkan untuk berbuat keji, tidak meridhai kekafiran bagi hambanya dan tidak menyukai kerusakan. Ya. Manusialah yang benar-benar melakukan suatu perbuatan sedangkan Allah menciptakan perbuatan mereka itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan juga apa yang kalian perbuat. Ya. Baik atau buruk semuanya kita imani Allah yang ciptakan. Tapi perbuatan baik Allah perintahkan kita untuk melakukan, perbuatan buruk Allah larang kita untuk melakukan.
Jadi kalau ada orang berbuat ketaatan, dia akan dapat pertolongan. Kalau ada orang berbuat kejahatan, maka dia akan dihukum, gitu kan. Tapi Allah dengan keluasan ilmunya sudah tahu semua makhluknya akan memilih yang baik ataupun yang buruk. Itu Allah ya, sebutkan dalam surah At-Takwir ayat 28 dan 29. Liman sya'a minkum an yastaqima wa ma tasha'una illa insya'allah rabbul alamin. Bagi siapa yang antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, ya, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Rabb semesta alam. Allah selalu ingin kebaikan buat kita. Dan Allah memandu kita. Terbukti orang kalau berbuat kejahatan pun akan selalu ada kecenderungan untuk bertaubat, melakukan penyesalan. Allah datangkan peringatan-peringatan dalam hidupnya supaya dia kembali ke jalan yang benar. Tapi apapun yang hamba itu lakukan, Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya. Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya. Ya. Tentu ada bahasan panjang lebar tentang kelompok-kelompok yang menolak takdirnya Allah, ya, yang dinamakan dengan Qadariyah dan seterusnya. Itu tidak saya bacakan, lihat karena waktunya. Tapi ada perkataan yang menarik di sini dari Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat 322 Hijriah, 321 Hijriah, maaf. Dia mengatakan takdir adalah rahasia Allah yang tidak dapat diketahui oleh hambanya. Tidak dapat diselidiki baik oleh malaikat yang dekat dengannya, dengan Allah maksudnya, dan Nabi yang diutusnya. Memberat-beratkan diri untuk menyelidiki hal itu adalah jalan menuju kehinaan. Terhalangnya dalam kurung ilmu dan membawa kepada sikap melewati batas dan penyelewengan. Waspada dan hati-hatilah terhadap seluruh pendapat, pemikiran dan bisikan-bisikan yang jelek tentang takdir tersebut. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menutup ilmu dengan takdirnya agar tidak diketahui oleh makhluknya dan melarang mereka untuk mencoba menganggapinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan tidak ditanya kepada tentang apa yang dia perbuat, Allah perbuat, dan mereka lah yang akan ditanyai. Barang siapa yang bertanya, kenapa Allah melakukannya? Kenapa dia berbuat begini dan begitu? Maka sungguh ia telah menolak hukum dari Al-Quran. Dan barang siapa yang menolak hukum Al-Quran, maka dia termasuk kafir. Ya, dia termasuk kafir. Ini dinukil dari Syarh Aqidah Tahawiyah halaman 249. Jadi teman-teman sekalian, ini bahasan kita. Pada kesempatan Alhamdulillah Allah berikan taufiknya, kita sudah menyinggung kedua poin tersebut. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita menjelaskan 4 pendapat tentang mana yang pertama Allah ciptakan. Ada pendapat tadi Ibnu Jarir yang mengatakan bahwasanya qalam sesuai dengan dalil dalam kitab kita ini. Tadi ya hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, juga Abu Daud yang seingat saya tadi. Kemudian yang kedua adalah yang mengatakan yang pertama diciptakan adalah arsy, ini mayoritas ulama. Kemudian yang ketiga adalah air yang pertama diciptakan pendapat Ibnu Hajar, dan juga yang terakhir adalah yang ditolak oleh para ulama adalah Nur Muhammad, ya. Kemudian yang kedua masalah takdir, sebagaimana tadi sudah kita bacakan panjang lebar artikelnya, ya. Kita harus meyakini semua itu dengan kemahaluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah catatkan semua takdir yang sudah terjadi dengan keluasan ilmu dan tidak ada kezaliman sedikit pun di situ. Dan Allah selalu inginkan kebaikan buat makhluknya, walaupun ada saja orang yang melanggar hukum-hukum Allah sehingga kena hukuman, gitu kan. Lalu Allah juga punya masyiah, keinginan, dan itu juga dengan kemahaadilannya, kemahasempurnaannya, ya, bukan berarti sewenang-wenang, tapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, tidak bisa disamakan dengan makhluknya, gitu kan. Jadi kita meyakini semua itu yang luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Dan ini salah satu rukun iman kita yang keenam, teman-teman sekalian. Tidak bisa dipisahkan antara iman kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab-kitab, rasul-rasul, kepada hari kiamat, dan juga takdir baik, takdir buruk. Semuanya Allah sudah catatkan. Ya. Ini termasuk bagian daripada keimanan kita. Kita tugasnya adalah menerima, kemudian kita mempraktikkan dalam kehidupan kita. Kita coba mengikuti perintah-perintah Allah, dan kita menjauhi larangannya. Seperti itulah. Dan tidak usah terlalu berlebihan dalam masuk ya, ke masalah takdir ini, sehingga hanya kita bisa menyimpang dan akhirnya masuk kepada protes apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala putuskan, ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau
Anda kerja di satu perusahaan, ya, pemilik perusahaan telah mewarnahi building dia misalnya atau kantor dia dengan warna coklat misalnya. Dia sudah mempersiapkan perangkat-perangkat komputer, handphone dengan merek tertentu. Dia juga mungkin sudah menata taman sedemikian rupa. Dia sudah memilih nama, ya, dan segala macam yang berhubungan dengan kantor itu. Anda tiba-tiba datang, ya, apa yang harus Anda lakukan pada saat itu? Udah, Anda tinggal datang ikuti peraturan yang ada. Maka Anda akan menjadi pegawai yang berprestasi. Anda akan pakai fasilitas sesuai dengan diinginkan, ya, dan tidak bentrok dengan sistem yang sudah ada. Coba ikuti peraturan-peraturan, Anda kerjakan, gitu kan? Apa peraturan yang sudah ada di situ, maka Anda akan menjadi orang yang berprestasi. Akan sangat luar biasa, ya, terjadi bentrok, bahkan Anda bisa diusir dari perusahaan tersebut kalau Anda datang tiba-tiba memprotes, kenapa building ini 6 lantai, kenapa warnanya coklat, kenapa komputer dipilih merek ini, kenapa handphonenya ini, kenapa Anda begini, kenapa Anda pakai baju ini, dan segala macam hal. Maka ini tentu akan tertolak, ya. Itu contoh rasional saja. Kita akan masuk ke pertanyaan, telah masuk dari seorang mahasiswi 26 tahun dari Depok bernama Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Khalid selalu diberkahi berkat ilmu pengetahuannya, amin. Jazakillahu khair. Terima kasih, dan insya Allah sama-sama, ya. Bagaimana Ustaz caranya untuk selalu sabar menghadapi ujian? Seringkali cobaan dan ujian datang sekalian datang seakan-akan kita ingin menolak kebenaran, padahal semua sudah ditakdirkan Allah. Mohon motivasinya Ustaz supaya saya selalu sabar dan yakin bahwa janji Allah benar dan Allah sebaik-baik perencana. Semoga Ustaz dan tim selalu dilimpahkan pahala atas usaha menyebarkan dakwah. Dalam sebuah hadis, saya jawab itu Ukhti Mutia, diriwayatkan Bukhari, kata Nabi SAW, dan Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita menyangka baik tentang keputusan Allah, maka sesuai dengan yang kita sangkakan. Kalau kita sangka buruk, maka sesuai dengan yang kita prasangkakan. Maka sangka baiklah. Bahkan pada sesuatu yang kita tidak suka pun, ya, itu ada kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Makanya Allah mengatakan asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairun lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairun lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja kalian suka sesuatu tapi itu buruk buat kalian. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saja kalian benci sesuatu tapi itu baik buat kalian. Ya, jadi Allah lebih tahu masalah itu. Yang perlu kita tahu Ukhti Mutia, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Banyak buktinya, gitu kan. Kalau dalil yang menjelaskan tentang Allah lebih sayang kita daripada ibu kita adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan sungguhnya Allah lebih sayang kepada kalian, kepada hambanya atau kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Jadi ada seorang ibu kebetulan lagi menggendong dan menyusui anaknya, gitu kan. Maka Nabi SAW memperlihatkan kepada para sahabat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukti cukup banyak. Terbukti sebesar apapun dosa-dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memaafkan. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan, Allah gembira dengan taubat hambanya. Ya. Tinggal bagaimana kita bisa menjadikan cobaan kalau datang sebagai ajang untuk mendapatkan pahala sabar. Karena pahala sabar kita dapatkan dengan cobaan, kan? Sebagaimana kita dapatkan pahala syukur pada saat nikmat sedang ada. Dan memang Ukhti Mutia harus bisa diimbangi, ya, antara nikmat yang datang dengan kesabaran, dengan syukur, dan antara cobaan datang dengan sabar. Ini berimbang ini. Jadi Anda sudah tahu tentunya kalau Anda dapat nikmat, alhamdulillah bersyukur. Kalau datang cobaan, sabar. Ini harus berimbang ini, sama levelnya. Jadi nggak boleh kita diberikan nikmat, kita bersyukur, tapi kalau kita diberikan cobaan, kita gerutu. Ya Allah SWT berikan begitu. Bahkan Allah mengatakan dalam salah satu ayat yang artinya, kalau Allah luaskan, bukakan semua kepada hamba tidak tanpa ada cobaannya, maka mereka akan labagaw fil ard, mereka akan buat kerusakan di muka bumi. Kapan Ukhti Mutia bisa merasakan nikmatnya sehat? Pada saat kita lagi sakit, kan? Kita jadi tahu nilainya itu, ya. Kita jadi tahu nilainya. Kapan kita bisa merasakan nikmatnya makan? Justru pada saat kita lapar. Karena ini bentuknya seperti cobaan, ya. Orang lagi lapar, kalau tanya siapa yang mau lapar?
Orang tutup mengatakan semua tidak mau lapar. Nah, mereka anggap itu sesuatu yang tidak baik, kan? Padahal sebenarnya dengan lapar itu, dia baru merasakan nikmatnya makan. Bayangkan kalau Anda sudah kenyang, perutnya sudah kenyang, sudah makan 2 piring misalnya, kemudian ditawarkan lagi ayam bakar, ditawarkan lagi kambing, ditawarkan lagi daging apalah yang Anda suka, misalnya itu makanan favorit, tidak bisa lagi Anda makan, Anda tidak mau, sudah kenyang. Tapi kalau Anda lapar, nasi sama tempe sama sambal saya sudah cukup, kan gitu. Nah, berarti ini contoh saja gitu. Sama dengan haus. Dengan haus kita merasakan nikmatnya minum. Kalau kita lagi tidak haus, ditanya mau minum apa, ya kita apa sajalah. Ya. Misalnya yang hangat, yang dingin, oke. Tapi kalau kita lagi haus, saya mau minta air es yang manis, sirup yang manis misalnya. Kita minta, di situ kita bisa tahu. Dan juga pada saat kita lagi sehat, kalau kita sehat terus, kita akan manusia ini lalai, gitu kan? Kita akan lalai dari mensyukuri nikmat itu. Tapi kalau kita sakit misalnya, sesekali kita sakit flu, demam, kita begitu lihat orang minum air es, ya, orang jalan dengan sehatnya, padahal misalnya seseorang lagi lumpuh kakinya, dia tahu, oh ternyata nikmatnya luar biasa itu. Ya, seperti itulah. Begitu juga dengan tidur, begitu juga dengan yang lainnya, gitu kan. Jadi dengan adanya cobaan-cobaan itu, maka kita akan lebih merasakan besarnya nikmat itu. Seperti itulah. Ya. Jadi tidak usah khawatir, yakinlah Tuhan Anda bersama Anda. Ya, bahkan ada kejadian ya, yang saya pernah alami sendiri pribadi gitu. Pada waktu kami pertama sekali mau buka restoran, ini sekitar berapa tahun yang lalu lah, mungkin 8-9 tahun yang lalu. Kemudian waktu itu di Kalibata City belum bisa dibuka gitu. Jadi tukangnya selalu telat segala macam. Oh lama lah gitu ya. Saya hampir tiap hari datang, selalu tidak ada yang kerja dan tertunda-tunda sehingga kami telat buka pada saat itu. Nah, saya ada khutbah Jumat di daerah Jakarta Selatan waktu itu. Sebelum khutbah Jumat saya datang agak cepat, kemudian saya sholat tahiyat masjid. Waktu itu saya coba tuangkan apa yang saya harapkan diberikan solusi dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan berharap Allah bisa memudahkan urusan saya pada saat itu. Sudah selesai, saya sholat di belakang mimbar, gitu. Ya, dan tidak kelihatan sebenarnya. Ini masjid masih kosong orang karena di awal-awal waktu. Ada satu bapak rambutnya putih semua gitu. Mungkin kalau saya lihat umurnya sekitar 80 tahun ya, sudah sangat tua. Dia datang kepada saya lalu dia mengatakan, Ustaz sudah pernah tulis doa-doa dari Al-Quran belum? Saya bilang belum, secara khusus ya, disusun gitu semua doa dari Al-Quran disusun. Saya bilang belum, mudah-mudahan satu waktu insya Allah. Terus dia bilang tadi Ustaz sholat apa? Saya bilang tadi saya sholat tahiyat masjid. Gitu. Tapi kenapa Ustaz lama sekali sujud? Oh saya lagi ada masalah Pak, saya ingin tuangkan permasalahan saya kepada Allah. Terus dia bilang, Ustaz, dia pegang rambutnya. Ustaz, saya sampai rambut saya putih seperti ini, saya belum pernah rasakan seperti itu. Maksudnya seakan-akan dia mengatakan, saya ingin merasakan nikmatnya sujud bisa lama begitu. Subhanallah, saya tiba-tiba terenyuh waktu itu. Saya mengatakan, mungkin ini dalam hati saya bentuknya cobaan. Ya, dalam hidup saya. Tetapi ternyata ini cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat saya lebih dekat dengannya. Karena teman-teman sekarang kalau kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lagi ada penyakit, lagi ada cobaan, lagi ada terlilit utang, lagi ada segala macam cobaan, kita itu akan lebih khusyuk dalam berdoa. Kita akan bisa menangis, kita akan segala macam. Mungkin pada lagi sehat Anda mau cari tangisan itu susah, gitu kan? Jadi ada kenikmatan sisi yang lain dari sisi ibadahnya, gitu, seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami insya Allah ini. Lanjutnya dari Ukhti Fitri di Bekasi, di rumah tangga 29 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu diberikan nikmat sehat sehingga bisa selalu bersama kami yang haus akan ilmu agama. Allahumma amin. Jazakillahu khair, Ibu Fitri. Semoga Allah SWT kabulkan doa Anda dan juga buat kita semua di sini dan buat Anda tentunya. Ya. Ingin bertanya Ustaz, pertanda apakah jika di rumah banyak cicak dan benarkah jika melihat cicak sebaiknya dibunuh? Lalu hewan apa saja yang boleh dibunuh? Jazakallah khair atas jawabannya. Saya tidak pernah menemukan dalil secara khusus kalau ada cicak banyak berarti ada masalah di rumah itu ya. Tetapi kalau masalah yang ibu tanyakan, apakah benar cicak disuruh bunuh? Jawabannya iya. Itu hadisnya ada. Ya. Bahkan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha punya cambuk khusus untuk membunuh cicak yang ada di dinding rumah beliau, gitu kan. Dan ada hadis menyebutkan bahkan jumlah pahalanya sampai 100 pahala ya, kalau membunuhnya langsung, seperti itulah. Ya, itu ada memang hadisnya masalah itu ya. Allahu alam, ini yang kami ketahui ya. Dan kenapa itu banyak yang merincikan, ada yang merincikan mengatakan karena pada saat
Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar, kemudian dia coba meniup api itu supaya lebih besar. Ada segala macam dan dinukil, tapi saya tidak tahu tentang masalah itu. Saya cuma mendengar, saya tidak menukilnya di sini atau menjadikan sebagai rujukan Bu Fitria. Tapi yang saya katakan adalah memang ada dalil menjelaskan cicak boleh dibunuh. Kalau hewan apa saja boleh dibunuh, yang saya ingat ya, itu sekitar ada 7 hewan yang boleh dibunuh. Ya. Yang disebutkan dalam hadis 5 digabungkan sekaligus. Kata Nabi SAW 5 hewan boleh dibunuh di wilayah haram, di Mekah Madinah ataupun di wilayah halal, maksudnya selain Mekah dan Madinah. Ya, karena di wilayah haram itu maksudnya wilayah yang tidak boleh cabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya. Ya, 5 hewan ini disebutkan, yang pertama seingat saya ini ya, kalau urutannya keliru mohon maaf, tapi ini kurang lebih seperti itu. Ya, itu adalah tikus, ya, kemudian ular, kemudian anjing buas, ya, kemudian raja wali, ya, burung jarawat atau hada'ah dalam bahasa Arab. Kemudian juga ada yang terakhir itu burung gagak yang dadanya berbulu putih. Ya. Ini disebutkan ya. Kalau tikus kita sudah tahu sama-sama teman-teman sekalian tentang kadang-kadang dia buat kerusakan di rumah ya, maksudnya dibuat kerusakan, merobek sofa apa segala macam, hikmah Allah SWT. Ya. Kita tidak terlalu dalam menanyakan lalu kenapa Allah ciptakan kalau begitu ya. Itu nanti terlalu dalam. Tapi Allah SWT ciptakan dengan penuh dengan hikmah. Ya. Sebagaimana Allah ciptakan babi agar kita tahu ini yang haram, ini nggak boleh, jangan disentuh. Supaya nanti hari kiamat tidak ada lagi berkata kita, ya Allah kau haramkan babi tapi kami tidak tahu bentuknya seperti apa. Nah Allah sudah ciptakan babi dengan segala macam istilah. Ya, dalam semua jenis bahasa ada ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia dan seterusnya. Begitu juga dengan ular ya. Ini ada rincian sedikit ulama, kalau ular itu tiba-tiba ada di rumah, sebagaimana riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu diperintahkan untuk memperingatkan dia supaya dia pergi. Kalau dia pergi berarti dia itu adalah dari jin. Tapi kalau dia tidak pergi maka disuruh bunuh ya. Kemudian yang ketiga itu adalah anjing buas ya. Tidak semua anjing, karena ada rincian masalah anjing ini. Kemudian yang keempat adalah Raja Wali, dan ini saya juga baru dapat informasinya dari salah satu dokter dari Mesir. Subhanallah, saya lupa namanya sekarang. Orang itu sangat masyhur sekarang, banyak di YouTube juga diangkat, tapi dalam bahasa Arab ya. Dia sempat datangkan bukti, dan itu penelitian dari beberapa ilmuwan di Australia. Pernah terjadi kebakaran hutan, dan mereka temukan ternyata secara tidak disengaja kamera-kamera yang didatangkan dengan teknologi canggih seperti kita sekarang untuk menangkap ya, kira-kira penyebab kebakaran hutan ini apa. Salah satu yang mereka temukan ternyata banyaknya burung Raja Wali yang ada di situ. Dan burung Raja Wali ini ternyata kalau dia menemukan ada sedikit api, ya itu dinukil oleh beliau dan ada gambarnya, ada videonya segala macam. Abdul Daim namanya, Dr. Abdul Daim ya. Beliau menggambarkan di situ atau digambarkan di kamera di kamera itu. Jadi dia kalau melihat ada api, dia mengambil api tersebut dengan cengkramannya di batang kayu atau pohon, kemudian dia melemparkan ke lokasi yang dia anggap itu akan ada mangsa yang bisa diambil sama dia. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, itu yang digambarkan. Tapi ini terlepas daripada itu, memang Rasulullah SAW membolehkan membunuh Raja Wali. Kemudian yang terakhir adalah burung gagak yang di dadanya ada bulu warna putih. Ya. Kemudian selain daripada itu cicak tadi, hadis yang sudah saya sebutkan, dan yang terakhir adalah kalajengking. Ya, bahkan Nabi SAW melaknat hewan ini. Ya. Allahu a'lam, itu yang kami ketahui. Kemudian yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak seorang akhwat dari Jakarta hendak bertanya mengenai takdir yang telah ditulis Allah dalam Lauhul Mahfuz, termasuk dalamnya jodoh atau pasangan hidup. Apakah saat kita berdoa dengan menyebut nama seorang untuk didekatkan sebagai calon imam merupakan perwujudan dari takdir yang ditulis di Lauhul Mahfuz? Ya, kalau Anda berdoa kepada Allah SWT, Allah sudah tahu itu Anda akan berdoa dengan kuasa ilmunya, gitu kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menentukan siapa yang akan menikah dengan Anda, juga dengan kemahaadilannya. Kuasa Allah Subhanahu wa taala itu. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, mohon maaf kita tutup sampai sini karena sudah 11:30. Saya selalu mengajak teman-teman, pertama saya ucapkan jazakumullah khair atas partisipasinya. Dan kalau ada benar dari Allah, semoga menjadi tambahan amal buat kita dan ilmu. Kalau ada salah, tentu semoga Allah maafkan kita semuanya. Dan saya mengajak selalu teman-teman di YouTube agar selalu subscribe, like, dan juga jangan lupa loncengnya supaya Anda dapat informasi baru. Begitu juga sampaikan kepada seluruh teman-teman yang Anda kenal supaya melakukan hal yang sama. Dan Anda tentu saya mengajak untuk mendukung semua channel-channel dakwah,
supaya kebenaran terorbitkan ya. Karena ini persaingan di medsos sangat luar biasa antara hak dengan batil. Yang batil pun banyak membuat program-program acara-acara sehingga akhirnya bisa saja itu menyebarkan kesesatan dan juga kemaksiatan di tengah-tengah manusia. Dan harusnya kita menegakkan yang hak dan juga kita meredam yang batil. Salah satunya tentu dengan upaya mendukung channel-channel dakwah dan kebaikan. Kemudian juga teman-teman di Instagram dan di Facebook jangan lupa selalu follow, karena ini atau Anda juga selalu mengajak teman-teman untuk memfollow masalah itu. Allahu a'lam. Sebentar lagi insya Allah akan ada bagi-bagi hadiah, semoga bermanfaat. Ketemu lagi insya Allah di Sabtu bulan depan, Sabtu kedua, di bahasan kitab yang sama, walaupun kita setiap hari dari Senin sampai Jumat insya Allah ada kajian live seperti Anda sudah tahu semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.